Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BM Podcast. Nah, di sini kita akan melakukan sesi podcast terhadap korban, yaitu tentang bahaya cyberbullying. Nah, pada kasus ini tuh contohnya tuh dia menjadikan foto teman sebagai stiker WhatsApp ya teman-teman. Di sini ada korbannya, silakan. Ya, halo Mas Akil. Halo Mas Oji, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah, katanya nih Bang Oji ini sempet ya, yaitu mendapatkan perilaku cyberbullying. Nah, cyberbullying itu contohnya apa Bang Oji? Eh, dijadi apa? Foto saya dijadikan stiker terus disebar luaskan. Nah, kalau boleh tahu penyebabnya apa ya kira-kira Bang Oji? Kok bisa sih ada yang ngelakuin gitu terhadap abang? Kedatangan Abang Jadi. Silakan Bang Oji. Kedatangan Abang Jadi nih sebagai saksi dari Bang Oji ya, yang sempat terkena cyberbullying ya, atau fotonya dijadikan stiker. Nah, gimana nih Bang Jadi kabarnya? Alhamdulillah insya Allah baik. Nah, kalau boleh tahu nih, katanya sempat jadi saksi dari Bang Oji ya, yang pernah fotonya dijadikan stiker atau bahan canda nih. Oh iya, saya dulu pernah jadi saksi sebagai untuk saksi si Fauji itu dia pernah jadiin stiker. Soalnya dia tuh dulu kayak sering jalin juga sama orang-orang, jadi dia cuma diem doang. Jadi suka aja gitu sampai dibikinin stiker. Kalau menurut Abang nih, Bang Fauji saat terkena bullying itu gimana sih dia menghadapinya? Apakah dia itu nggak bercerita ke siapa-siapa? Apakah dia curhat ke orang tuanya atau gimana? Terus apakah dia juga sempat merasa tidak punya teman? Apa gimana? Coba dong kasih tahu Yasdin. Untuk dari sikap si Fauji untuk menangani kejadian tersebut dia hanya diam doang sehingga sebagai pelaku ya si pelaku itu dia seolah-olah dia terus-terusan ngejek soalnya kan nggak ada halangan juga kan nggak ada tindakan seperti menolak terjadinya bullying itu jadi suka-suka aja gitu si bullying sehingga si Fauji kena terus stiker banyak itu sampai berapa gitu banyak stikernya. Menurut Abang nih, Pauji sempat kena mental nggak Bang? Untuk mengenai mentalitas saya mungkin kurang tahu cuman untuk dari sikapnya sehari-hari agak murung pendiam sehingga saya juga kan kadang-kadang khawatir gitu kan dia terkena penyakit mental. Nah, perasaan Abang nih pas tahu Bang Oji kena cyberbullying atau fotonya dijadiin candaan lah, itu gimana Bang? Apakah Abang marah atau malah nggak nggak bisa apa-apa atau pasrah? Udahlah, terserah sabar aja Ji, apa gitu aja Bang? Untuk respon saya sih di WA ada tegur-teguran sedikit kalau misalkan lama-lama pasti saya akan marah soalnya itu udah kelewatan batas dari attitude bercanda jadi seolah-olah tuh dia tuh mereka kayak bebas aja gitu bercanda tanpa ada attitude tanpa mementingkan perasaan orang lain jadi suka mereka aja gitu jadi saya kan agak marah juga kan gitu. Lalu bentuk support Abang ini apa aja Bang untuk Bang Pauji? Saya bentuk support saya kepada Bang Fuji itu untuk nasihati untuk melawan mereka untuk menolak jadi dia tuh harus eh, menegur mereka sendiri jadi bukan saya sendiri jadi Ojinya sendiri yang sebagai korban menegur mereka agar berhenti melakukan itu dan bertindak lebih baik lagi seperti bergaul dan yang lain-lainnya dan saya juga akan mensupport Oji dalam kegiatan sehari-harinya seolah dan ketika si Oji di WA saya akan melindunginya saat ketika ada stiker-stiker itu lagi. Nah, baik, terima kasih Bang Jardin sudah mau menjadi saksi dari Bang Fauzi. Nah, kali ini kita juga kedatangan tamu lain, yaitu orang tua dari Fauzi. Nah, kita akan mewawancari dia atau melakukan podcast sama dia, gimana cara dia membantu Bang Fauzi supaya bisa lepas dari cyberbullying tersebut.
Halo, selamat siang. Namanya Siang, Fauzi. Mas Akil. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Bu? Saya Kela sebagai orang tua dari. Nah, kan katanya ini Bang Oji ini pernah ya mengalami cyberbullying. Ibu ini tahu nggak kalau Bang Oji ini terkena cyberbullying? Nah, jadi kalau pada awalnya itu saya memang nggak tahu kalau anak saya mengalami cyberbullying. Jadi saya tahu kalau anak saya mengalami cyberbullying. Jadi saya tahunya saat anak saya itu mengalami sikap perubahan yang sangat signifikan. Yang biasanya dia tuh orangnya terlihat sangat happy, tetapi belakangan ini dia lebih suka mengurung diri dan menyendiri. Nah, kemudian saya mencoba untuk mendekat dan kemudian saya mencari tahu dan saya akhirnya tahu bahwa anak saya itu mengalami cyberbullying. Kira-kira nih yang menyebabkan Bang Oji dibully itu kalau menurut Ibu selaku orang tua itu bagaimana, Bu? Apakah Ibu mengetahuinya? Nah, kalau misalnya saya sebagai orang tua, saya ya tadi yang saya jelaskan bahwa anak saya itu mengalami perubahan sikap yang sangat signifikan dan setelah saya mencari tahunya akhirnya dia mencoba untuk bercerita semuanya pada saya bahwa fotonya itu dijadikan stiker WhatsApp. Sempat nangis-nangis nggak kalau boleh tahu itu Bang Oji? Kalau untuk bercerita yang pastinya dia sedih ya karena dia mengalami cyberbullying. Siapa sih yang nggak sedih kan mengalami kasus seperti itu? Nah, lalu upaya Ibu ini supaya membantu Oji keluar dari cyberbullying itu gimana nih upayanya? Bisa jelasin ke kita semua? Nah, jadi upaya saya sebagai orang tua itu yang pastinya membuka agar terbuka lebih dalam untuk anak saya supaya dia bisa bercerita semuanya pada saya tanpa ada rasa takut. Terus juga saya akan mencoba lebih dekat kepada anak saya supaya saya bisa tahu apa aja yang terjadi dengan anak saya dan saya lebih memerhatikan sosial medianya. Nah, terima kasih Bu Kela. Nah, kira-kira ada pesan gak nih dari Ibu supaya tidak ada lagi nih atau upaya untuk membantulah anak-anak kita jikalau terkena cyberbullying? Jadi upaya saya untuk kasus ini tuh sepertinya kita kan sebagai orang tua dan yang pastinya kalau misalkan orang tua itu akan menjadi wadah pertama anak-anaknya lebih agar lebih terbuka aja sih supaya anaknya itu anak mereka tidak Tidak terkena bully. ya benar tidak terkena bully. Nah, sekian podcast dari kita nih. Terima kasih Bu kepada Abang Oji, kepada Ibu Kela dan juga Bang Jardin yang telah hadir dalam sesi kali ini. Terima kasih guys, semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Liar di platform digital bisa jadi fatal. Bila tutur kata tak dijaga, bisa menyebabkan trauma. Sekecil apapun kata yang tersampaikan, apalagi bentuknya perundungan, bisa melukai perasaan. Berhenti saling membenci, mencaci maki, dan mengintimidasi. Harusnya kita saling mengasihi, menyayangi, dan saling menghargai. Bayangkan bila orang terdekat kita yang jadi korban, pasti akan terasa menyakitkan. Stop menyebarkan kebencian lewat internet. Mari saling bergandeng tangan, bersama kita sebarkan kebaikan dan cinta. Kami dukung anti cyberbullying. Mari ciptakan internet yang aman dan nyaman.